ya apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah kali ini langsung Hai Raya, apa kabarnya? Semoga api-api ayo. Terima kasih sudah datang ke videoku. Dan buat yang baru pertama kali datang ke videoku, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Nah kali ini aku mau cerita tentang kasus-kasus korban bullying yang terjadi di Amerika. Nah ini kan pasti ada yang bingung gitu kan ya, kenapa kok milihnya Amerika gitu loh. Soalnya Amerika itu termasuk salah satu negara yang kasus bullyingnya itu paling banyak teman-teman. Jadi kira-kira kalau nggak salah itu kayak 1 dari 4 orang di Amerika itu mengaku pernah dibully di sana, entah itu lewat medsos ataupun secara langsung. Kasus-kasus ini tidak bisa dibilang kasus kenakalan remaja yang biasa. Kenapa? Karena akibat dari bullying itu bisa berakibat fatal gitu loh, apalagi ke kesehatan mental orang yang dibully itu teman-teman. Jadi kalau tidak ditangani dengan profesional, maka hal itu bisa berakibat fatal. Nah ini merupakan beberapa kisah-kisah tentang kasus bullying yang berakibat gitu. Penasaran? Yuk kita langsung mulai. Angelina Alyssa Green atau yang biasa dipanggil dengan Angelina Green ini merupakan seorang remaja yang berusia 14 tahun dan tinggal di Indiana, USA. Dia merupakan seorang remaja yang cantik, periang, dan juga sering sekali membuat lelucon agar orang lain tuh tertawa teman-teman. Jadi ini tuh kayak tipikal anak-anak yang suka bikin lelucon-lelucon di grup pertemanan gitu loh, yang suka bikin ketawa-ketawa yang bikin seru. Jadi dia itu tuh kayak remaja-remaja cewek pada umumnya gitu loh. Dia itu suka nyoba make up, terus juga suka pakai kutek kayak cat kuku itu. Terus dia itu juga suka pakai baju-baju yang warnanya cerah dan juga ada motif zebranya. Namun sayangnya dia itu suka sekali dibully oleh teman-teman yang ada di sekolahnya karena dia itu gendut dan juga memiliki kayak bintik-bintik coklat di mukanya itu loh. Kalau bahasa Inggrisnya itu freckles. Selain itu dia itu juga sering dipanggil slut atau whore. Nah ini kalau kalian mau tahu artinya silahkan cek di Google. Soalnya kalau aku ngomong di sini tuh kesannya rada gimana gitu ya. Terus dia itu juga sering dipanggil tidak berharga dan juga tidak berguna. Dan penindasan itu menjadi semakin parah saat ayahnya Angel itu masuk ke penjara gara-gara telah melecehkan si Angel ini teman-teman. Jadi bayangin aja kalian tuh udah dibully di sekolah gara-gara fisik kalian yang kurang, padahal fisik apapun itu kan pasti udah bagus gitu kan ya, kan nggak semua orang itu sama, gak ada yang perfect juga gitu kan ya. Nah terus di rumahnya dilecehin sama orang tuanya, terus orang tuanya masuk penjara, terus tambah lagi ditindas sama orang-orang di sekolah. Akhirnya karena dia tidak tahan dengan perlakuan teman-temannya itu, si Angel pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Gadis ini pun meninggalkan rumahnya pagi-pagi sekali hanya untuk berangkat ke sekolah dan menggantung dirinya sendiri di sebuah pohon di dekat pemberhentian bus sekolah, di mana dia itu tahu kalau murid-murid lain dan juga para pembuli ini bisa ngeliat dia dari situ. Angel pun menyisakan sebuah surat untuk ibunya yang isinya itu merupakan penderitaan yang dia rasakan selama ini. Terus di akhir suratnya itu kayak ada tulisan yang aku bacain ya. It's bullying that killed me, please get justice. Permintaan Angel ini akhirnya ditindaklanjuti oleh ibunya yang bernama Daniel Green. Jadi dia itu meminta pemerintahan Indiana untuk membuat kayak peraturan anti-bullying gitu di sekolah-sekolah lainnya. Please ya buat para tukang bully di luar sana gitu loh, kalian tuh kayak gak ada hobi lain selain nindas orang lain gitu? Atau mungkin kalian tuh emang pengecut banget, dia cuman berani nindasin orang kalau lagi barengan gitu ya. Jadi kalau kalian sendirian tuh kayak oh my god I'm so lonely, tapi pas barengan langsung nindas orang yang lebih lemah dari kalian. Jadi hidup kalian tuh pathetic banget, sumpah. Pathetic tuh menyedihkan gitu loh. Jadi kalian tuh cuma bisa happy gara-gara kalian tuh nyiksa orang lain atau menindas orang yang menurut kalian itu lebih lemah dari kalian. Jadi please deh, kamu itu bisa nyari hobi lain yang lebih gimana ya, lebih bermasa gitu daripada bully orang. Itu juga gak ada gunanya, cuman bisa itu bikin orang mental health-nya hancur. Nah jadi kalau kalian tuh mau bully, kalau bisa kalian tuh tunjukin dulu kenapa kalian tuh pantas nindasin orang yang lebih menurut kamu lebih lemah dari kamu, oke? Megan Taylor Meir lahir pada tanggal 6 November 1992 di Missouri, USA. Dari kelas 3 SD ya teman-teman, bayangin aja dari kelas 3 SD, dia itu sudah ngalamin depresi dan dia itu pengen banget ngehabisin nyawanya dia sendiri. Megan yang menderita attention deficit disorder dan juga depresi ini itu bersekolah di, ini aku bacain soalnya namanya rada rumit, oke?
Fort Zumwalt Public School di kota O'Fallon, Wisconsin. Nah, jadi dia itu di sana itu berteman dengan cewek-cewek populer gitu loh, kayak cewek-cewek high class. Jadi para cowok-cowok itu nggak berani gangguin dia. Cuman hal itu nggak berlangsung secara lama karena cewek-cewek ini itu mulai jauhin dia terus nindas dia. Lalu oleh orang tuanya itu akhirnya dia dipindahkan ke sekolah lain yang bernama, ini aku bacain lagi soalnya panjang, yaitu Immaculate Conception Catholic School in Dardenne Prayer. Nah, di saat itulah akhirnya dia membuat akun yang bernama MySpace. Kok namanya MySpace? Maksudnya tempatnya itu MySpace gitu loh teman-teman. Nah, buat yang nggak tahu MySpace itu apa ya, kayak Facebook, cuman gara-gara udah nggak laku, jadinya kayak nggak banyak yang pakai, terus nggak terlalu banyak orang yang tahu tentang MySpace. Nah, di sana akhirnya dia itu kenalan dengan seorang cowok yang usianya itu 16 tahun dan namanya itu Josh Evans. Jadi cewek ini dengan Josh itu sangat dekat, terus mereka tuh kayak akrab banget gitu loh, meskipun mereka itu kayak gak pernah ngasih tunjuk muka, kayak gak pernah interaksi face to face. Tapi entah kenapa si Megan ini tuh kayak tertarik banget, terus akrab banget, kayak tergila-gila banget sama si Josh ini. Jadi dia tuh kayak gak pernah lepas dari Josh gitu loh. Bahkan keluarganya Megan itu juga berkata kalau katanya habis Megan ketemu sama Josh ini tuh terus temenan akrab, dia tuh kayak kelihatan lebih bersemangat hidup gitu loh teman-teman. Nah, terus si Josh ini tuh juga ngaku ke Megan kalau dia itu baru aja pindah ke tempat kayak di deket kota-kotanya Megan gitu. Terus dia itu juga gak punya nomor telepon, dan dia itu juga sekolah di homeschooling aja, jadi dia tuh kayak sekolah di rumah doang gitu. Nah, itu kan tadi kan Josh itu kan ngaku kan gak punya nomor telepon gitu kan ya. Nah, kalau aku jadi si Megan ini tuh aku gak bakal percaya loh teman-teman. Soalnya bayangin aja dia itu bisa pindah rumah, terus dia bisa homeschooling tapi dia gak ada nomor telepon. Seriusan deh, soalnya orang itu at least pasti punya satu nomor telepon, itu kan udah wajib punya nomor telepon gitu kan ya, udah pasti punya nomor telepon. Ini ngakunya nggak punya nomor telepon, terus si Megan percaya aja tuh. Kayak kalau aku jadi dia, aku nggak bakalan percaya deh seriusan. Kayak kalian bayangin aja, kalian punya temen punya akun MySpace, terus dia itu bisa pindah rumah tapi dia nggak punya nomor telepon. Logikanya di mana? Tragisnya ya teman-teman, tanpa Megan sadari ternyata orangnya namanya Josh Evans itu gak pernah ada di dunia ini guys. Jadi itu cuma kayak akun palsu yang dibikin sama salah satu temannya yang namanya itu Sarah Drew. Dia itu cuman gara-gara iri sama si Megan ini, dia sampai nyuruh mamanya Lori Drew, yang aku heran kok mamanya mau-mau aja gitu loh nurutin. Jadi si mamanya ini tuh bikin akun yang namanya Josh Evans itu biar bikin si Megan ini tuh GR, terus jatuh cinta ke si Josh Evans. Terus yang bikin gak masuk akalnya lagi, si mamanya itu tuh kayak apa ya, ngajak pegawainya membuat jalanin akun itu biar Megannya itu bisa tambah jatuh cinta lagi ke Josh Evans ini. Terus mereka kayak ketawa-ketawa di belakang layar gitu, kayak ini keluarganya kompak dengan cara yang negatif banget bun. Sejaknya ya teman-teman, pada tanggal 16 Oktober 2006 si Josh itu mengirim sebuah pesan kepada si Megan yang aku bacain ya. Aku gak tahu apakah aku ingin berteman dengan kamu lagi atau tidak, karena aku telah mendengar berita kalau kamu tidak baik terhadap teman-temanmu yang lain. Si Megan itu dapat email dari Josh yang kata-katanya menyakitkan itu. Si ibunya ini tuh kebetulan lagi pengen ngajak si adiknya dia itu ke dokter gigi itu loh. Jadi dia tuh kayak ngomong, Meg, ayo Meg, kita itu mau cepet-cepetan ke dokter gigi, kamu tutup aja itu laptopnya gitu kan ya. Nah, tapi si Megan itu kayak nggak gubris gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya si ibunya itu ninggalin Megan di sana, terus bawa adiknya ke dokter gigi. Nah, terus pas pulang, nggak taunya si Megannya itu di kamar itu masih ngeliatin laptop itu. Jadi dari tadi dia kayak nggak berubah sama sekali gitu loh, posisinya masih di depan laptop masih ngeliatin. Nah kan si ibunya kan marah gitu kan, terus dia ngomong, loh Meg, kamu kok masih di situ, kan mama udah bilang kamu itu harus tutup laptopnya. Megan yang udah kayak rasanya sakit hati dapat pesan itu, terus diomongin sama mamanya, langsung bilang, Mama itu kenapa kayak gak pernah ada di pihak aku gitu loh Ma. Aku ini lagi kesakitan, terus mama itu malah marah-marahin aku. Kan harusnya mama itu bisa jadi ibu yang baik. Terus dia habis snap down kayak gitu, dia langsung lari keluar, terus pergi ke lantai 2 buat nemuin ayahnya. Terus dia tuh cerita ke ayahnya kayak, aku tadi tuh digini-giniin, aku ada cowok gini-gini, terus aku tadi dapat pesan yang bikin menyakitkan gitu. Tapi mama bukannya bela, tapi dia malah kayak gini. Nah setelah itu si ayahnya itu langsung turun buat ceritain ke ibunya si Megan ini, bilang kalau dia itu katanya dia itu habis diputusin sama orang di internet gini. Terus dia itu katanya dapat pesan kayak gini. Nah itu kan mereka kan lagi ngomong gitu kan ya, lagi berdiri lagi nyiapin makanan gitu. Nah terus tiba-tiba si ibunya Megan ini tuh kayak tiba-tiba nge-freeze, terus ngerasa kayak
there's something wrong gitu loh, kayak ada sesuatu yang ganjel, kayak aneh gitu. Dia langsung ninggalin semuanya, terus dia itu langsung lari ke lantai 2. Dan di sana, di kamarnya si Megan itu, dia ngeliat Megan sudah menggantung dirinya sendiri dengan sabuk di lemari kamarnya. What? Gitu loh. Jadi firasat seorang ibu itu memang gak pernah salah ya. Jadi setelah itu ibunya itu langsung nurunin Megan dari atas sana, dilepas sabuknya, terus diturunin, terus kayak ngelakuin CPR gitu loh. Sementara papanya itu langsung nelpon 911 buat dibawa ke hospital gitu kan ya. Namun ya itu keesokan harinya dia dinyatakan tidak selamat. Jadi akhirnya pada tanggal 17 Oktober, 3 minggu sebelum hari ulang tahunnya yang ke-14 tahun itu, Megan dinyatakan meninggal dunia. Nah ini sayang banget ya teman-teman ya, soalnya padahal dia itu umurnya baru 13 tahun gitu kan ya, bentar lagi udah 14. Terus dia tuh kalau udah gede kan gak ada yang tahu gitu, siapa tahu dia jadi orang yang berguna banget buat orang-orang di sekitar. Kalau misalnya dia jadi kayak penjabat gitu, atau mungkin dia jadi lawyer, atau bahkan mungkin dia bisa nemuin vaksin corona yang sekarang ini. Tapi ya mau gimana lagi kan ya. Setelah kematian si Megan itu, akhirnya orang tua Megan itu diberitahu kalau akun Josh Evans ini itu ternyata cuma akun bohongan teman-teman. Laurie Drew yang ternyata merupakan tetangga si orang tua Megan ini itu juga mengakui kalau dia itu bikin akun ini cuma untuk menertawakan si Megan. Jadi bayangin aja udah tetanggaan, terus satu sekolah, tapi perilakunya gitu banget itu loh. Rasanya udah mau tak pites itu orang. Akhirnya setelah diselidiki polisi, ketahuan pesan terakhir yang dikirim kepada Megan itu adalah pesan yang dikirim oleh karyawannya si Laurie Drew ini. Dan orang itu baru berusia 18 tahun, dan ini aku bakal bacain pesannya, oke? Pesannya berbunyi, semua orang di kota O'Fallon tahu siapa dirimu, Megan. Kamu adalah orang yang jahat dan semua orang membenci kamu. Miliki sisa hidupmu yang menyebalkan. Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpamu. Megan lalu menjawab message itu dengan kata-kata, kamu adalah tipe laki-laki yang akan membuat semua orang cewek rela membunuh dirinya sendiri untuk kamu. Ya itu kata-katanya, sign-nya udah kelihatan banget kan. Akhirnya setelah diadakan penyelidikan, si Laurie Drew ini itu didakwa dan dihukum atas undang-undang penyalahgunaan komputer. Namun hukumannya itu tidak jadi dilaksanakan karena apa yang dilakukan Laurie itu merupakan tindakan yang nggak bisa dianggap kriminal. Laurie Drew dan anaknya itu mungkin tidak dapat hukuman dari pengadilan, namun dia itu mendapatkan hukuman dari masyarakat karena para masyarakat itu bekerja sama untuk menghancurkan seluruh aset properti dan bahkan juga bisnisnya keluarga Drew ini. Mulai dari menyebar nomor rumah, nomor telepon, dan bahkan juga merusak semua aset Laurie Drew yang mereka punya. Kasus ini menyebabkan Dewan Kota Prairie untuk mengeluarkan sebuah undang-undang baru yaitu pada tanggal 22 November tahun 2007 yang mengatakan kalau pelecehan dalam bentuk apapun dan di media apapun termasuk internet akan dikenakan denda sebanyak $500 atau dipenjara selama 90 hari. Untuk kasus yang ketiga, ada orang yang bernama Jessica Marilani dan anak ini itu baru berusia 16 tahun dan dia itu tinggal di Hudson, Florida, USA. Anak ini diketemukan tewas di rumahnya dengan cara menghabisi nyawanya sendiri setelah mendapatkan bulian-bulian dari para netizen. Asal mula kejadian ini tuh berawal dari sebuah website yang namanya tuh Axe.fm. Nah, Axe.fm ini tuh kayak aplikasi brain.ly yang kalian tuh bisa nanyain tentang sesuatu apapun itu, terus nanti banyak orang yang bakal jawab pertanyaan kalian. Contohnya misalnya kalau misalnya aku hari ini lapar, terus aku itu mau makan waffle tapi aku juga mau makan hotdog, kira-kira aku mau makan yang mana ya? Jadi nanti orang lain tuh bakalan ngasih tahu, oh kamu makan yang ini aja, soalnya lebih enak, oh kamu makan ini aja, ini nggak bikin gendut, kayak gitu loh contohnya. Nah dalam kasus si Jessica ini itu, dia itu mendapatkan pertanyaan dari orang lain yang berbunyi, ini aku bacain, oke? Can you kill yourself already? Atau yang artinya itu, dapatkah kamu membunuh dirimu sendiri sekarang? Terus ini juga ada lagi, nobody even cares about you, atau yang artinya itu nggak ada sama sekali orang yang peduli sama kamu. Nah Jessica yang merupakan salah satu pemain dari Axe.fm ini itu sering sekali curhat di sana tentang kegelisahannya, masalah-masalahnya di keluarga, terus juga pertengkarannya di sekolah. Terus kadang kalau dia lagi insecure sama bodinya gitu, atau mungkin kalau dia kayak ada masalah-masalah pribadi gitu, dia suka banget curhat di Axe.fm ini. Nah dia itu bahkan juga sempat curhat dan menulis di Axe.fm, ini aku bacain. Dia itu kayak curhat tentang kehidupannya gitu loh. Bentar ya. Saudaraku dan aku itu tidak berbicara lagi.
Ayahku mengabaikan diriku dan sepertinya diriku ini tuh bahkan tidak ada bagi ayahku. Jadi dia tuh udah feel kayak ayahnya tuh bener-bener gak ngerespon sama dia sama sekali gitu loh. Kayak seakan-akan ayahnya itu nganggep dia tuh gak ada. Saya hampir tidak memiliki teman yang benar-benar saya percaya. Ibuku mengomel padaku untuk hal-hal terkecil. Nah kalau ini tuh mah hal biasa yang menyebalkan gitu loh. Soalnya kita itu, aku juga gitu. Aku ngelakuin hal ini terus salah dikit diomelin. Aku ngelakuin hal yang lain salah dikit diomelin lagi. Tapi kalau nggak ada ibu-ibu yang ngomel di rumah ya rumahnya jadi sepi dong, kan yang bikin rame ya ibu-ibu ngomel itu. Nah yang kelima dan yang terakhir itu ini, saya pada dasarnya sendirian. Jadi karena dia itu udah ngerasa gak ada temen yang bisa dia percaya, terus ibunya marah-marah terus ke dia, terus ayahnya kayak seakan-akan gak nganggep dia ada gitu. Akhirnya dia tuh merasa sendirian terus gak ada yang perhatian sama dia. Dan lalu pada akhir November 2012, kurang lebih bulan segitu, dia itu bermain lagi di Aks.fm. Dan pada saat itu dia tuh gak sengaja ngeliat pertanyaan dari orang lain. Terus pertanyaan tuh bunyinya kayak, apa yang kalian pikirkan tentang bunuh diri gitu loh. Nah pas dia selesai baca pertanyaan itu, dia langsung jawab kayak gini. Nah aku bacain lagi, oke? Jika kalian merasa sangat rendah, aku cuma ingin bilang itu bukan salahmu. Aku tahu kamu merasa tidak berguna, hancur, tidak diinginkan, dan sendirian. Aku akan di sana untuk kalian dan aku berjanji itu akan menjadi lebih baik buat kalian. Jadi dia tuh kayak masih bisa nyupport orang lain meskipun dirinya sendiri tuh gelisah sama dirinya sendiri gitu loh. Jadi salut sih. Kalian akan melewati rasa sakit yang tidak ada habisnya. Aku berjanji bentar lagi sekolah akan berakhir dan kalian bebas dari dihakimi atau bahkan dibully teman-teman kalian. Tidak ada yang berharga dan semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi bayangin aja dia tuh ngerasa kayak gak ada yang perhatiin sama dia. Tapi dia tuh masih sempet aja nyupport orang lain. Terus kayak ngasih tahu sama orang lain tuh kalau kamu itu baik-baik aja. Kamu itu ada orang yang perhatiin sama kamu. Cuman siapa yang menyangka kalau akhirnya pada tanggal 9 Desember 2012 dia membunuh dirinya dengan cara menggantung dirinya sendiri. Nah semua yang dia lakukan ini itu cuman gara-gara komen-komen hate yang dia dapatkan dari Aks.fm, dari orang-orang yang bahkan dia itu gak pernah ketemu sama sekali gitu loh. Dia tahu sama orang yang dari real life-nya aja gak tahu. Dia itu cuman tahu dari beberapa hate comment yang orang itu lontarkan di akunnya dia. Jadi dia itu melakukan hal tersebut cuman gara-gara hate comment dari orang-orang yang dia gak kenal. Nah ini aku ada beberapa hate comment yang aku catat di sini. Jadi aku bakal bacain satu-satu soalnya aku nggak bakal hafal. Ini aku bacain ya. Yang pertama ada mati aja kamu. Nah Jessica itu udah sempet baca gitu kan ya. Terus dia itu juga sempet bales. Dia itu menjawab mungkin nanti sekarang aku terlalu sibuk fokus ke masa depanku. Nah jadi sebenarnya dia itu masih bisa fokus sama masa depannya gitu loh. Dia masih bisa jawab, masih bisa bilang, oh aku masih bisa fokus sama masa depanku dulu gitu loh. Jadi seakan-akan kayak dia tuh gak terpengaruh sama hate comment-nya. Nah ini ada yang kedua. Yang kedua itu seperti ini bunyinya. Kamu punya mata yang cantik tapi kamu gendut. Nah terus Jessica sempat baca lagi terus dia menjawab, wow keren tapi aku gak gemuk. Jadi dia tuh masih percaya diri gitu loh, masih pede kalau dia tuh gak gemuk. Tapi kalau aku lihat dari fotonya dia tuh emang kurus banget loh. Kayak langsing gitu, ideal body yang aku kepengen dapet gitu loh. Coba kalian search gitu ya, kalian lihat di Google seriusan tuh dari sisi mana itu gak kelihatan kalau dia tuh gemuk sama sekali gitu loh. Menurut aku dia sih langsing. Oke, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada ini, aku gak suka sama kamu. Terus Jessica merespon dengan cara mengirim sebuah video yang isinya itu dimana dia tuh kayak ngomong I don't care atau aku gak peduli. Terus dia tuh ngomongnya tuh sambil senyum sambil ngedipin matanya gitu loh. Jadi dia tuh udah bener-bener percaya diri. Terus dia tuh kayak seakan-akan gak terpengaruh sama komentar-komentar si haternya ini. Terus dia tuh kayak seakan-akan kayak oh iya tak I don't care gitu loh. Jadi sejujurnya kalau kalian lihat dari sini itu seakan-akan kayak dia tuh gak peduli tuh sama gak terpengaruh gitu loh. Terus kenapa dia itu bisa ngelakuin hal kayak gitu? Yang keempat, gak bakal ada orang yang peduli dengan kamu. Lalu Jessica menjawab dengan mereka peduli kok. Dan yang kelima dan yang terakhir, kenapa kamu gak bunuh diri aja? Jessica lalu membaca pertanyaan tersebut terus dia juga kembali bertanya,
Mengapa emangnya aku harus melakukan itu? Jadi kejadian dimana dia itu kayak membalas-balas komentar-komentar orang lain itu terjadi di Minggu pagi, dimana pada saat itu dia itu kayak lagi bertemuan dengan temannya yang namanya itu Lisa. Terus mereka itu lagi bergosip-gosip sambil membacain komentar-komentar itu. Nah sebenarnya si Lisa ini tuh udah bilang ke Jessica kalau dia itu nggak usah membuka akunnya yang ada di Aks.fm itu. Karena menurut si Lisa itu buat apa sih kamu tuh kayak baca-baca komentar bulian-bulian kayak gitu tuh buat apa? Nah tapi si Jessica itu orangnya kepo gitu loh. Jadi dia itu jawab kayak, aduh apa sih, aku kan cuma membaca doang, aku itu kepo sama komentar-komentar orang di akunku. Tapi siapa sangka kalau malamnya Jessica menghabisi nyawanya sendiri di rumahnya. Ini tuh kayak kenapa gitu loh, padahal dia itu kan pagi-paginya tuh kayak masih gosip-gosip pria sama si Lisa. Terus dia itu kayak masih oke-oke aja gitu kelihatannya. Mereka itu juga bahkan sempet planning buat ngadain pesta api unggun buat minggu depan gitu loh. Terus tapi kenapa malamnya malah gini? Kayak apa-apaan, pagi tadi perasaan masih oke-oke aja deh. Akhirnya dari kasus ini, teman-temannya si Jessica Lanny ini pun meminta website Aks.fm ini itu untuk ditutup gitu loh. Cuman ternyata websitenya memiliki pengguna kurang lebih sekitar 20 juta pengguna ini itu sampai sekarang belum ditutup. Banyak yang meminta kalau website ini itu untuk ditutup karena banyak sekali memakan korban jiwa anak-anak yang menghabiskan dirinya sendiri karena dihujat oleh para netizen. Sudah sekitar 3.000 orang menandatangani petisi di change.org untuk menutup website ini teman-teman. Cuman si yang membuat website ini tuh bilang jangan salahkan webnya, karena Aks.fm ini itu hanya seperti media sosial lainnya gitu loh, kayak Instagram, Facebook, kan sama aja kayak alat-alat medsos lainnya gitu kan ya, yang bisa ketemu sama banyak orang, ngomong-ngomong sama lain. Yang harus diubah itu adalah orang-orangnya sendiri gitu loh. Start to make changes, apa itu kayak mulai membuat sebuah perubahan sikap dari diri kalian sendiri, mulai dari diri kalian sendiri, tingkatin rasa toleransi, terus apa itu jangan saling ngehujat. Audrey Taylor Pott ini itu adalah seorang siswa yang berusia 15 tahun dan bersekolah di Saratoga High School, California. Dia itu telah dilecehkan secara seksual oleh 3 orang anak cowok yang usianya itu sekitar 16 tahun dan orang-orang ini itu orang-orang yang Audrey kenal. Nah pas dilecehkan itu kan tanpa busana gitu kan ya, si cowok-cowok itu mengambil foto tentang si Audrey ini tuh lalu mempostnya online di media sosial. Jadi kronologi ceritanya yaitu pada tanggal 3 September 2012 si Audrey ini tuh pergi ke sebuah pesta bersama 10 teman yang lainnya. Nah pada saat itu mereka itu kayak mabuk-mabukan gitu loh, soalnya teman-temannya ada beli beberapa botol minuman keras. Terus ada juga 1 orang dewasa yang beliin mereka sebotol vodka di toko minuman keras itu. Begitu si Audrey ini tuh mabuk, dia itu akhirnya dibawa oleh 3 anak cowok ke sebuah kamar tidur dan dia itu dilecehkan secara seksual di sana. Nah 3 anak ini itu masih berusia 16 tahun dan akhirnya mereka mengaku bersalah lalu akhirnya menjalani hukuman yang mereka dapatkan. Nah pada saat itu Audrey yang sedang gak pakai busana itu akhirnya dicoret-coret dengan sebuah spidol oleh mereka dengan berbagai macam gambar dan juga tulisan-tulisan gitulah ya. Setelah itu mereka ngambil foto tentang si Audrey itu terus dipost online di media sosial sampai akhirnya keesokan harinya pas Audrey itu datang ke sekolah, dia langsung dibully sama orang-orang yang udah ngeliat foto itu. Sampai akhirnya pada tanggal 12 September tahun 2012 dia menghabisi nyawanya sendiri di kamar mandinya. Namun akhirnya di bulan April tahun 2013 si ketiga cowok ini itu ditangkap di California Utara dan akhirnya mereka disuruh untuk menjalankan hukuman. Nah selain 3 anak ini yang diberi gugatan sama orang tuanya Audrey, ada lagi 1 perempuan. Perempuan ini tuh ada di kamar dimana si Audrey ini tuh dilecehkan gitu teman-teman. Cuman dia tuh cuman berdiri gitu doang kayak gak ngelakuin apa-apa gitu loh. Nah 2 dari 3 remaja yang ditangkap itu dihukum selama 30 hari, sementara yang satunya itu dihukum sebanyak 45 hari. Ya maklum lah ya masih remaja, jadi hukumannya ya emang cuman sebulan 2 bulan gitu doang. Coba kalau udah orang tua, orang dewasa gitu 30 tahun kali di penjara. Nah, yang kelima ini tuh dan yang terakhir namanya adalah Rebecca Ann Sadwick. Nah, ini aku kan nemunya ada 2 sumber gitu kan ya. Cuman ceritanya itu kayak rada beda, cuman intinya tetap sama gitu loh. Nah, jadi aku tuh kan rada bingung gitu kan ya, mau pakai sumber yang A atau pakai sumber yang B. Cuman kalau menurut aku daripada cuma pilih salah satu kan mending langsung diceritain dua-duanya gitu kan ya, biar bisa saling melengkapi kalau ada yang kurang gitu kan ya. Nah, jadi ini aku bakalan cerita dari sisi sumber yang A dulu. Rebecca Ann Sadwick dan keluarga
keluarganya itu berasal dari Sebring, Florida. Nah, si Rebecca ini itu sudah mengalami dan berjuang melawan depresi itu udah sejak kecil, teman-teman. Jadi dia itu bahkan sudah sempat melakukan mutilasi, yaitu dengan cara memotong nadinya sendiri. Pernah akhirnya pada suatu hari, karena Rebecca melakukan hal tersebut, dia sampai harus dibawa ke rumah sakit selama 3 hari. Nah, karena hal itu akhirnya si mamanya itu membawa dia ke kayak akhirnya dia itu nggak jadi sekolah biasa, dia sekolah di rumah, terus HP-nya itu disita, nggak boleh main HP. Cuman beberapa saat kemudian akhirnya si Rebecca ini itu dibolehkan lagi untuk bersekolah seperti biasa, dan dia akhirnya diperbolehkan untuk bermain HP lagi. Nah, akhirnya setelah si Rebecca ini itu diperbolehkan main HP lagi, dia itu langsung menginstal beberapa aplikasi media sosial kayak website buat ngomong-ngomong, Ax.fm sama Vernox itu. Nah, akhirnya di sini mulailah terjadi pembulian. Pada saat itu ada orang yang berkomentar seperti ini aku bacain. Nggak ada yang peduli sama kamu. Terus ada lagi juga yang ngomong, minum pemutih ini dan mati saja kamu. Buat yang nggak tahu pemutih itu kayak whitening atau deterjen gitulah, ya semacam itu. Bahkan dia itu juga sempat menulis pertanyaan semacam ini di search engine, aku bacain lagi. Anak yang berusia 13 tahun itu berat normalnya berapa? Dia baru umur 13 tahun tapi dia itu udah ngurusin badan ideal gitu kan ya. Aku ini sekarang aja merasa insecure jadinya, teman-teman. Terus yang kedua, berapa banyak obat Advil yang harus diminum supaya tidak overdosis? Kamu kalau nge-search kayak gini, dalam artian mau overdosis atau mau supaya kamu menghindari overdosis? Soalnya kalau kamu mau pilih dari yang satunya ini, jangan gitu nak, hidupmu masih panjang. Dia tuh bahkan juga sempat mengganti wallpapernya dengan gambar lengan dia yang ada silet di atasnya. Bahkan dia itu juga sempat mengganti wallpapernya dengan gambar kepala yang berbaring di sebuah rel kereta api. Nah, penindasan hebat pun mulai terjadi saat si Rebecca ini itu berselisih dengan temannya yang suka sama mantan pacarnya si Rebecca. Jadi pada saat itu kan Rebecca itu kan punya mantan pacar gitu kan ya. Nah, mantan pacarnya itu gak taunya masih seneng sama Rebecca. Nah, tapi si temennya Rebecca yang namanya si Guadalupe ini tuh seneng sama mantan pacarnya Rebecca. Jadi dia tuh kayak takut kalau mantan pacarnya itu masih suka sama Rebecca gitu loh. Akhirnya si Guadalupe ini tuh mulai mengirimkan pesan-pesan melecehkan kepada si Rebecca di internet, teman-teman. Ya cuma gara-gara seorang cowok belum jadi pacarnya pun udah kayak gitu. Jadi belum jadi pacarnya, dia tuh udah kayak ngirim-ngirim pesan yang melecehkan kepada Rebecca di internet. Yang aku bacain salah satunya ya. Kamu harus mati. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kamu tidak bunuh diri? Masa cuman hey please deh ya, pikir dulu deh. Ini cowok aja belum tentu tahu kalau kamu itu cinta sama dia. Bahkan si cowoknya ini aja tuh masih suka sama Rebecca. Terus hak kamu ngomong kayak gitu tuh dari mana gitu loh. Dan akhirnya pada malam sebelum Rebecca menghabisi nyawanya, dia sempat mengirim sebuah pesan kepada seorang anak laki-laki yang dia kenal di media sosial. Dan pesan itu berisi, aku melompat, aku tidak tahan lagi. Anak sekecil ini udah bisa ngomong kayak gitu. Kok bisa sih, ya ampun, baru kelas 6 SD loh. Ya apa sih, aduh. Baru kelas 6 SD aja masa udah kayak gitu. Baru kelas 6 SD loh. Baru kelas 6 SD ya, paling kalau baru masuk 1 SMP kan pikirannya udah bisa kayak gini. Dan akhirnya Rebecca yang bersekolah di Crystal Lake Middle School, Lakeland, Florida ini itu akhirnya membunuh dirinya sendiri dengan cara melompat dari atas silo yang terbuat dari beton. Jadi buat yang nggak tahu silo itu tempat dimana kayak kalian tuh menyimpan hasil panen gitu loh. Jadi tempatnya tuh kayak tapung, bentuknya kayak tapung, terus tinggi gitu. Jadi kalian kok mau naik itu ada tangganya di belakangnya. Terus itu seriusan tinggi banget, terus terbuat dari beton. Si Rebecca memilih untuk bunuh dengan cara lompat dari tempat itu. Rebecca pun akhirnya menghabisi nyawanya 1 bulan 10 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-13 tahun. Jadi dia itu baru umur 12 loh guys. Baru umur 12, bayangin aja baru umur 12 dia udah bisa berpikiran kayak gitu. Jadi kamu jangan
apa ya, kalau kalian misalnya lagi kayak ngomong ke orang lain itu jangan kayak kalian tuh sok tahu tentang masalah mereka gitu loh. Soalnya anak umur 12 aja itu bisa ngalamin hal seperti itu gitu loh. Karena kasus ini akhirnya 2 orang remaja ditangkap. Yang pertama itu namanya adalah Kathleen dan dia itu berusia 12 tahun. Sementara yang kedua itu namanya adalah Guadalupe Shaw dan dia itu berusia 14 tahun. Namun sayangnya karena kurangnya bukti ya teman-teman, kan nggak mungkin kan ya gitu, cuman gara-gara mereka lihat CCTV bisa tahu segala macam gitu kan ya. Jadi karena kurangnya bukti akhirnya mereka diputuskan untuk dilepaskan. Udah bikin orang bundir, melepaskan. Senyumin aja guys, aku nggak bisa omong kotor depan kamera, please. Sabar. Nah ini aku ini aku bawain dari versi yang keduanya ya teman-teman, dari sumber yang B, oke? Nah dulunya itu ternyata si Kathleen dan Rebecca ini tuh sudah berteman sejak kelas 6 SD, sejak mereka itu sudah bersekolah di Crystal Lake School ini. Pada saat itu, Kathleen tuh sangat suka dengan Rebecca karena Rebecca itu orangnya sangat menyenangkan teman-teman. Kalau kalian lihat di gambar-gambarnya itu, Rebecca itu memang kayak orang yang apa ya, suka senyum terus gitu loh. Terus dia tuh kayak tipikal anak yang ceria gitu. Itu menurut aku loh ya, coba kalian lanjut search di Google gitu gambar-gambarnya. Nah terus Kathleen sama Rebecca itu kayak tipikal best friend yang udah kayak deket banget gitu loh. Bahkan mereka itu sempat apa ya, kayak ngecat muka mereka, ngecat hidung mereka kayak kucing. Terus mereka itu pakai cat itu seharian di sekolah sambil jalan-jalan di sekolah. Terus mereka itu bahkan juga pernah pakai roller skate bareng. Terus mereka itu juga kayak hangout di mall di kota itu bareng. Jadi udah bener-bener kayak best friend yang deket gitu loh. Namun semua hal itu mulai berubah ketika si Guadalupe Shaw ini datang ke sekolah mereka. Jadi Guadalupe Shaw ini tuh ceritanya kayak anak yang baru masuk gitu loh, kayak anak baru yang datang ke sekolah mereka gitu loh. Nah si Kathleen ini tuh pengen banget kayak berteman sama si Guadalupe Shaw ini. Soalnya katanya baginya Kathleen Guadalupe ini tuh kelihatannya kayak anak-anak keren, anak populer, terus kayak high class gimana gitu loh. Nah cuman ternyata si Guadalupe Shaw ini itu di rumah dia itu hanya hidup dengan ayahnya, dan dia itu harus mengurus 7 adiknya. Bayangin, dia tuh kayak baru 14 tahun tapi dia tuh harus ngurus 7 adiknya. Aku punya 2 adik aja rasanya kepala udah mau meledak loh guys, seriusan ini udah harus ngurus 7 lagi. Jadi guys, kalian tuh harus ingat gitu lah ya, kamu itu nggak boleh judge a book by its cover gitu loh. Jadi misalnya bisa aja dia itu di sekolah tuh kelihatannya kayak populer, terkenal, keren-keren gimana gitu, tapi di rumah bisa aja dia tuh kayak orang yang pendiam yang sebenarnya malah butuh perhatian di rumah gitu loh. Jadi kalian tuh kayak nggak bisa judge a book by its cover, nggak bisa nge-judge orang lain hanya dari apa yang kalian lihat gitu. Jadi akhirnya si Kathleen, Rebecca, dan Guadalupe Shaw ini itu berteman teman-teman. Nah terus pas mereka berteman, Guadalupe ini itu ada rasa cinta. Keluar rasa cinta kepada si mantannya si Rebecca ini. Dan cuman gara-gara dia takut kalau cowok ini tuh masih suka sama Rebecca, akhirnya dia tuh kayak memengaruhi anak-anak yang ada di sekolah itu, di kelas itu, anak-anak yang ada di kelas itu dipengaruhin gitu loh. Jadi mereka itu kayak disuruh buat ngelawan si ngelawan si Rebecca ini tuh kayak dikucilin gitu loh, dijauhin gitu. Nah akhirnya kurang lebih sekitar selusin dari anak-anak yang ada di kelas itu menghindari si Rebecca ini teman-teman. Jadi akhirnya Rebecca itu bener-bener dikucilin. Nah terus si Kathleen tuh kan bingung gitu kan ya, harus milih antara si Rebecca ini atau milih temenan sama si Guadalupe ini. Cuman akhirnya dia itu memutuskan untuk menjauh dari drama tersebut dan tidak memilih keduanya. Jadi akhirnya si Kathleen itu ngomong ke Rebecca kalau mereka itu udah tidak bisa berteman lagi. Nah Rebecca ini tuh yang udah marah, dia tuh ngomong kayak gini, oke, nggak apa, tuh aku juga bukan teman yang baik. Tapi semua itu belum berakhir teman-teman. Jadi pada saat itu ternyata si Kathleen itu akhirnya dipengaruhi untuk melawan si Rebecca ini. Sampai akhirnya terjadi sebuah perkelahian di mana si Kathleen ini itu didorong ke arah Rebecca. Cuma karena Rebecca-nya nggak mau, didorong balik ke arah mereka gitu. Mereka itu kayak teman-temannya Guadalupe gitu loh. Dan terus itu kan akhirnya dorong-dorongan gitu kan ya, Kathleen-nya didorong-dorong gitu kan ya. Sampai akhirnya ada guru yang datang buat ngelarang mereka gitu loh. Nah itu kejadian itu terjadi di bulan Oktober 2012, dimana itu adalah kurang lebih sekitar hampir setahun sebelum si Rebecca ini itu melakukan bundir. Setelah kejadian itu mereka itu kayak sempat kelahi lagi, cuman kelahinya itu kayak lewat chattingan gitu loh. Mereka itu sempat saling mengejek satu sama yang lain selama beberapa minggu. Sampai akhirnya pesan mereka yang terakhir itu Rebecca itu nanya ke si Kathleen, kamu masih mau nggak jadi temanku? Cuman Kathleennya itu jawab dengan hanya satu kalimat yang tulisannya itu adalah nggak, GAK, nggak.
Udah gitu doang jawabannya. Dan itu adalah yaitu pesan terakhir yang mereka saling balas-balasan. Jadi sampai sekarang mereka udah nggak berhubungan lagi, ya udah cuma itu doang terakhir kali. Sebenarnya ya teman-teman, sebelum si Rebecca ini tuh sekolah di Crystal Lake, dia itu sebenarnya merupakan anak yang suka ke sekolah gitu loh. Dia tuh suka ke sekolah, terus suka menang-menangin penghargaan gitu, terus suka ngikutin lomba-lomba. Cuman ternyata pas di kayak bulan November 2012, dia itu sempat bilang ke ibunya kalau dia itu sering banget diganggu di sekolah. Nah, terus kata ibunya itu beberapa minggu kemudian dia itu sering banget ngeliat Rebecca pas baru pulang dari sekolah itu mukanya kayak murung, kayak mau nangis gitu loh. Lalu pada bulan Desember 2012 si ibunya ini tuh kayak memperhatikan pergelangannya si Rebecca gitu loh teman-teman. Nah, pas dia perhatiin dia tuh kayak notice ada kayak goresan gitu loh, kayak ada goresan luka gitu kan ya. Nah terus sama si ibunya ini tuh langsung dibawa ke UGD, dan pas ditanyain si anaknya itu bilang kalau dia itu kayak rada stres gitu loh. Jadi dia itu kayak ngiris wristnya ini tuh buat ngelepasin rasa stresnya gitu. Jadi akhirnya si Rebecca ini tuh dibolak-balik bawa ke psikiater sampai akhirnya dia itu pindah sekolah di bulan Agustus 2013 ke sekolah yang namanya nih aku bacain, Lawton Childs Middle Academy. Nah di sana itu sebenarnya Rebecca itu keadaannya udah tambah membaik gitu kan ya, soalnya kan teman-temannya baru gitu kan ya, she can start a new life in the school gitu. Nah terus tapi ada lagi tapinya nih ya, tapi pada tanggal 8 September tahun 2013 si Rebecca itu kan masih tiduran di sofa gitu kan ya, masih main HP jam 11.30 malam gitu. Nah ibunya itu kan lihat gitu, terus apa itu dia bilang, Rebecca ayo tidur, besok kan sekolah ini udah jam setengah 12 malam gitu. Terus Rebecca-nya bilang ke ibunya, oh iya mom I love you gitu. Terus habis itu kan ya udah setelah itu gitu balik ke kamar gitu kan ya, tidur buat besok. Nah pas besoknya pas mamanya tuh belum bangun, si Rebecca-nya itu langsung bangun pagi-pagi banget. Terus dia itu pergi ke tempat itu, ke dekatnya si silo. Terus dia manjat tuh silo, terus dia menghabiskan nyawanya di situ. Pas ditunggu ibunya pulang, itu kan sampai sore itu kan si Rebecca-nya itu kan udah nggak pulang gitu kan ya. Jadi pas ibunya tuh nungguinnya kok kayak nggak pulang, padahal ini udah sore, udah mau malam gitu kan ya. Si mamanya ini tuh mulai khawatir, ya namanya juga ibu gitu kan ya, anak nggak pulang masa nggak khawatir. Jadi akhirnya dia itu langsung menelpon polisi dan menyuruh polisi itu untuk mencari anaknya. Nah mereka itu mulai mencari sebuah penyelidikan gitu, sampai akhirnya keesokan harinya Rebecca ditemukan di tanah dekat silo tersebut. Postingan terakhir di medsos yang Rebecca post itu berbunyi seperti ini teman-teman. Aku ingin bilang selamat tinggal untuk selamanya. Akhirnya kasus ini itu diselidiki sampai akhirnya Guadalupe Cho yang baru berusia 14 tahun itu harus ditangkap. Dan cowok yang menjadi puncak masalahnya yang bernama John Bergen ini itu baru berusia 13 tahun, dan dia itu sempat bilang kalau rasa cintanya terhadap si Rebecca ini itu terlalu dalam sehingga akhirnya Rebecca itu selalu ditindas oleh teman-temannya. John Bergen yang sudah mengenal si Rebecca ini tuh sejak umur 8 tahun gitu kan ya, kan mereka tuh kan sekolah bareng gitu. Jadi akhirnya mereka itu udah berpacaran sejak itu loh teman-teman. Cuman akhirnya pada saat mereka pisah, pas mereka udah putus gitu, si John ini itu akhirnya berpacaran dengan si Guadalupe. Dan cuma Guadalupe-nya itu rada gimana gitu loh sama Rebecca sama John ini. Soalnya si John ini itu masih senang sama Rebecca. Bahkan si John ini tuh kayak sempat ngomong-ngomongnya tentang Rebecca di depannya si Guadalupe. Namanya cewek kan pasti cemburu gitu lah ya kalau cowoknya dia ngomongnya tentang cewek lain di depannya dia lagi. Jadi akhirnya si Guadalupe ini itu hatinya udah tambah panas sampai akhirnya dia tuh tambah nindes si Rebecca ini tuh habis-habisan. Polisi pun juga telah menuntut orang tua dari para anak-anak yang sudah membuli si Rebecca ini. Karena menurut polisi itu si orang tua itu harusnya sudah tahu apa yang anak-anak mereka itu lakukan di sekolah gitu loh, kayak apa aktivitas mereka atau mungkin mereka ada masalah apa, itu kan harusnya tahu gitu kan ya. Nah akhirnya si polisi menuntut orang tua mereka juga. Ini contoh polisi yang harus dipatutin ini. Ini bener banget ini kata-kata mereka ini. Nah terus si Guadalupe itu ditahan dan ditangkap juga karena si Guadalupe ini itu terbukti sudah menyuruh seluruh orang yang ada di kelas itu buat menjauhin si Rebecca, ngucilin si Rebecca, dan bahkan juga dia bahkan bilang kalau dia itu mau menggertak orang-orang sampai akhirnya nggak ada yang mau deket sama si Rebecca ini. Guadalupe itu terlihat tanpa emosi ketika ditangkap teman-teman, jadi dia itu katanya kayak
gak peduli banget gitu loh, kayak mukanya gak ada ekspresi emosi atau sedih atau apapun itu gak ada. Jadi dia itu bahkan sempat posting di Facebook kalau dia itu ngomongnya kayak ini gitu ya. Yes, I bullied Rebecca and she killed herself, but it gave. Nah, buat yang nggak tahu it gave itu kayak singkatan dari I don't give a tit. Nanti ada teksnya mungkin. Kalau nggak ada ya udah kalian bisa search sendiri. Tapi jangan search sendiri juga. Pokoknya I don't give a tit lah. Masa kalian nggak bisa? I don't give a tit, it gave F. Okay guys, the word F, kata-kata F. Bayangkan aja kata-kata F frog ya. I don't give a frog, udah gitu aja. Yang artinya itu aku tidak peduli sama sekali. Bentar deh ya. Jadi intinya itu si Guadalupe Shaw ini itu akhirnya akhirnya si Guadalupe Shaw itu ditahan teman-teman. Nah sementara si Kathleen Roman yang mantan BFF-nya si Rebecca ini itu akhirnya nggak jadi ditahan. Namun dia itu harus stay di rumahnya dan nggak boleh pergi ke sekolah. Nah buat yang nanya nanti cowoknya itu pergi kemana si John Bergen ini itu. Nah John Bergen itu kan gak ikut bully-buliannya gitu kan ya. Jadi akhirnya dia juga dibebaskan. Well oke, bagaimana menurut kalian tentang kisah-kisah yang aku barusan bacain tadi? Kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like ya. Nah ini aku mau rada bacot dikit gitu kan ya. Jadi aku tuh mau bilang deh ke para haters, para bully-bulliers gitu. Terus anak-anak yang suka ngebully orang atau suka ngehujat di media sosial gitu. Kalian tuh kayak ngerasa apa sih dapat benefit yang kalian dapat dari melakukan hal itu tuh apa gitu loh. Soalnya kan kamu itu kayak ngejek orang lain juga gak dapet apa-apa, ngehujat orang lain juga gak dapet apa-apa, bikin war juga gak dapet apa-apa, ngebully orang lain juga gak dapet apa-apa. Terus apa yang kalian dapatkan? Apa kalian memang mendapatkan kesenangan gara-gara kalian menyiksa orang lebih rendah dari kalian? Itu kan kayak patetik banget gitu loh. Jadi kalian tuh cuma bisa ngerasa seneng pas kalian tuh nindas seseorang yang menurut kalian lebih lemah dari kalian. So please deh stop bullying, oke? Soalnya bullying itu nggak ada bagusnya sama sekali. Yang ada cuma ngerugiin diri kalian sendiri sama orang lain, oke? Nah terus buat misalnya ada orang, misalnya kalian itu salah satu orang yang sempat ngelihat korban bullying lagi dibully, tapi kalian nggak ngapa-ngapain, jangan kayak gitu. Langsung bantu, speak up, bantu dia jadi hero-nya dia beneran. Kalau kalian lakuin itu, kalian bisa aja jadi salah satu orang yang membantu menyelamatkan satu nyawa. Soalnya kalau misalnya kalian biarin itu bullying doang, terus kamu cuma nonton doang, itu sama aja kayak dia tuh ngerasa kayak gak bakal ada yang mau bantu dia gitu loh. Tapi kalau kamu bantu dia kan, dia tuh pasti nge-feel kayak, oh masih ada yang mau bantu aku, masih ada yang ngehargain aku, masih ada yang nganggap aku, masih ada yang bisa lihat aku. Jadi kamu kalau ada orang yang lagi dibully gitu, terus kamu lihat, langsung bantu aja, ngapain takut? Kan yang salah juga para bulinya, bukan kamu. Oke, aku udah cukup bacotnya hari ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, share ke seluruh orang-orang yang di dunia ini dan sama-sama mengeroke. Nafasku habis. Jangan lupa juga untuk subscribe buat yang belum, oke? Dari merah ke abu-abu, siap ya teman-teman, oke? Notifikasinya juga jangan lupa dinyalain, oke? Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. And see you on the next video, bye! 2,000 years later. Nah ini catatan tambahan buat kalian tuh lihat kan kalau subscriberku itu cuma gitu-gitu doang gitu kan ya. Jadi tolong banget buat kalian yang baik hati bisa tolong di share ke keluarga kalian atau ke teman-teman kalian gitu, minta tolong bantu buat di nonton filmnya aja, nonton aja nggak apa-apa, di like juga boleh, di share apalagi, aduh tambah Anda terlalu baik, oke? Jadi minta tolong banget ya buat kalian itu untuk jangan lupa nge-share ke teman kalian atau keluarga kalian atau bahkan adik kalian juga nggak apa-apa, oke? Share, please, di share, oke? Terus kalau kalian juga lagi nonton video aku, jangan lupa buat di screenshot, terus kamu tag aku di Instagramku @ashleyalsandria75, nanti ada tulisannya di teksnya di sini, oke? Jangan lupa di screenshot, terus kalian tag di Instagram aku, oke? Nanti bakal aku reply. See you on the next video, bye bye.